yang Semar itu ya Pak ya, itu ilmu di situ tempatnya, gitu. Kaweruh di situ tempatnya, gitu. Yang Bodrono, yang Semar itu di situ banyak. Nah, makanya bagaimana caranya orang Jawa kok nguri-nguri yang Semar, kamu belum tahu. Kan taunya digambar, kamu belum tahu caranya mendoakan Semar bagaimana supaya saya mendekatkan dengan Semar, supaya saya itu bisa, itu bagaimana. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diterima untuk wawancara di sini, Bapak. Perkenalkan, kami dari Viper Kediri. Sebelum kami berwawancara, saya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri dulu, kegiatannya sehari-hari apa, nama Bapak siapa. Gitu, kasih. Kalau nama saya Setio Budi. Nah, sehari-hariannya ya di rumah, pekerjaan marinir, kerjanya di Angkatan Laut di marinir. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kami yang pertama, saya dengar Bapak kan pelaku ilmu Jawa ya, kurang lebih seperti itu, dan juga membimbing para pencari Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Pak Budi, apa ciri-cirinya bahwa seseorang itu bisa dikatakan orang Jawa? Maksudnya bukan hanya KTP-nya saja, Jawa Tulen, istilahnya seperti itu. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang Jawa ya Pak, unggah-ungguh, sopan santun. Biasanya kalau namanya orang Jawa itu biasanya adat ketimuran itu sopan santunnya dan perilakunya, sopan santun dan perilaku. Mungkin harus bisa bahasanya atau mungkin bisa baca huruf-hurufnya, itu perlu apa tidak itu? Apa masuk ciri-ciri apa tidak itu? Kalau sebagai orang Jawa. Kalau orang Jawa bisa dikatakan enggak, bisa ya. Sebabnya apa? Minimal orang Jawa itu harus bisa membaca dan menulis. Ya, menulis huruf Jawa. Iya. Kalau nggak bisa huruf Jawa, mana bisa kita belajar? Ya, katanya orang Jawa nggak bisa nulis Jawa, namanya sendiri nggak bisa nulis tulisan Jawa. Terus bagaimana dikatakan itu orang Jawa? Ya. Terus untuk budayanya mungkin apa juga dilakukan itu sebagai ciri-ciri orang Jawa itu? Budaya zaman dulu seperti apa itu? Budaya Jawa itu dalam sehari-harinya. Dalam sehari-harinya itu orang Jawa itu apa? Perilaku, Mbak. Ya. Nah, kalau kebudayaannya itu banyak, itu harus kita itu bisa jangan sampai budaya luhur kita itu hilang. Tapi satu, nggak boleh pakai bangsa-bangsa jin atau setan yang dimasukkan, itu nggak boleh. Itu kebudayaannya. Ya, contoh wayang, ya kan? Kalau jaranan itu ya juga bisa, tapi jangan memanggilkan roh-roh sana, kasihan, ya kan? Terus apalagi reog, itu harus dilestarikan. Terus bukannya nggak boleh, wayang nggak boleh gitu, nggak bisa. Tayub itu ya juga bisa. Nah, itu kebudayaan tanah Jawa yang asli, yang luhur itu jangan ditinggalkan, tetap diuri-uri. Nah, namanya nguri-nguri itu nggak boleh terus dengan memanggil roh sana dimasukkan, itu nggak boleh. Ikuti aja seperti apa adanya. Ya.
Terus zaman dahulu kepercayaan orang Jawa itu ada yang namanya kapitayan. Ya. Itu sebenarnya apa sih kapitayan itu? Bedanya apa dengan ajaran agama yang sekarang ini sudah diakui oleh negara? Kapitayan itu sebenarnya orang Jawa itu kalau menghadap pada Allah. Menghadap pada Allah, kalau dulu orangnya nek sentong atau di dalam kamar. Nah, itu menghadap pada Allah, anone awake dhewe marang sing urip. Nah, sebenarnya Jawa itu sudah ada, Pak, itu bukan agama, itu namanya ajaran Jawa. Ajaran Jawa menghadap pada Allah. Terus sebenarnya Jawa itu banyak ajaran-ajaran budi luhur. Nah, itu ajaran Jawa semua, budi luhur, budi pekerti. Nah, itu juga itu di situ. Bedanya apa, Pak? Budi luhur? Budi luhur itu perilaku dan sifat. Iya. Nah, seumpama kalau wong Jawa kalau sama orang Islam pas kumpul ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam langsung. Kalau orang Jawa assalamualaikum, nyuwun sewu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyuwun sewu. Nah, kalau orang Jawa pasti dengannya pasti ditambah dengan assalamualaikum, habis itu dibalas rahayu. Iya, Nah, itu balasannya. Nah, sama sebenarnya, sama-sama assalamualaikum kan mengucapkan selamat kan. Iya. Nah, rahayu itu juga gitu. Iya, Sama-sama keselamatan. Ya. Nah, salam sejahtera, kalau itu salam sejahtera itu bagi orang Kristen. Iya, iya. Itu loh, bagi orang Kristen. Untuk cara sembahyangnya apakah sama? Tidak. Ya. Nah, kalau cara sembahyangnya kita, yang penting kita bersih. Ya semuanya bersih, bahkan pakaian kotor tapi hati, pikiran bersih. Ya. Itu langsung awake dhewe ngarani semedi, Mbak. Iya. Semedi ning kono apa panjaluke, apa nyenyuwune, wis anane awake dhewe nyawiji, jiwa ragane awake dhewe dari ujung rambut sampai ujung kaki nyawiji anane ngadep wis sing urip. Nggih, ya. Tuh. Berarti ciri-ciri orang yang sudah bertemu jati dirinya berdasarkan ilmu Jawa itu apa saja? Itu gak bisa diomongkan, Mbak, ya. Kalau ketemu jati diri itu seperti kalau orang Jawa itu ketemu seduluri dewi. Ya. Nah, ketemu seduluri dewi itu pun kalau itu dikatakan kalau orang yang nggak punya ilmu apa yang ngarani indra keenam, Ya. itu sulit. Nah, kalau ingin mengetahui orang yang bisa ketemu jati diri itu orangnya bukannya tambah menonjol, tambah diem. Tambah diam ya? Iya, tambah diem semakin diem kayak padi, ilmu padi. Gitu ya. Semakin tua semakin merunduk. Berarti tidak bisa nampak menonjol, dilihatin ilmunya, kesaktiannya, tidak seperti itu ya? Enggak boleh, Mbak. Enggak sembarangan. Itu kalau ada perlu penting dan sudah urgent itu baru. Tapi apakah seharusnya bahwa orang itu dikatakan orang Jawa memang harus mengenali jati dirinya? Ya sebenarnya itu bukan orang Jawa semua. Jawa saja, Mbak. Semuanya ya? Semuanya. Kalau sudah belajar adat istiadat kayak Kalimantan itu ya sebenarnya gitu. Orang Jawa ya gitu. Jati diri dulu. Iya, iya. Kalau sudah jati diri baru sebelum menanjak ke jati diri, kita tuh orang Jawa harus ngajeni menghormati awake dhewe. Iya. Itu. Berarti tadi kembali ke pertanyaan yang awal tadi, bahwasanya ciri-ciri bahwa orang itu benar-benar orang Jawa, tidak hanya ngaku-ngaku Jawa, itu jadi selain dari penguasaan tulisan, terus tata krama, Tata krama, sopan santun, ya, adat istiadat. adat istiadat ya. Terus paling itu sudah diharuskan bahwasanya harus mengenali jati dirinya dulu, Ya, itu ya. jati dirinya dulu, baru kita sudah paham
dan betul-betul paham, baru kita bisa. Ya, kita tuh salut sama, untung aja orang Jawa itu masih ada Jogja. Nah, kalau nggak ada Jogja Keraton, adat istiadat Jawa itu sudah hilang. Sudah hilang ya? Iya, luntur. Makanya kadang-kadang orang tanya, katanya sudah 500 tahun, gitu. Kembali lagi, diminta lagi. Kembali ke ajaran Jawa. Ke ajaran gitu ya? Jawa. Kenapa kok sekarang sudah berapa ratus tahun? Kok belum? Ini belum ya Pak ya? Ya belum. Ya, sebenarnya sudah Mbak. Sudah mulai, melebihi. Cuma belum seluruhnya gitu. Belum seluruhnya. Cuma bibit-bibit ini sudah ada. Jadi orang-orang Jawa yang belajar ilmu kejawen, ya alhamdulillah sekarang banyak yang bermunculan. Lah saya yang bermunculan itulah kenapa kok nggak ada yang bisa merekrut, Ya. ya toh, atau orang Kediri, ya apa carane kumpul di sini, awake dhewe iki ngedekne apa jenenge nguri-nguri leluhur awake dhewe maneh. Iya. Itu bagaimana? Ayo kumpul, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti ya dapatnya asal-asalan. Iya. Nah, supaya tonggaknya orang Jawa ini tumbuh lagi, yaitu persatuan lagi. Persatuan bangsa ya. Ya persatuan orang-orang Jawa ini. Tapi apakah harus sama? Maksudnya apa seperti apa itu istilah Bhinneka Tunggal Ika itu, atau harus bersatu dengan dalam pendapat yang sama? Nah, gini Mbak, Ya. masalah itu kan urusan belakang dulu. Ya. Yang penting kan kumpul dulu. Sepakat dulu lah ya. Pak, ya? Sepakatan dulu, baru kalau kita ngukui bener, nggak ada selesainya. Kalau kita ngukui salah, keluputan, insya Allah nanti ketemu. Iya. Nah, itu sudah, makanya orang Jawa harus dari sana-sana berkumpul jadi satu, di mana saling mengundang, ya loh. Nah itu kan nanti kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, sudah masuk itu Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah masuk ajaran Jawa juga itu. Berarti sebenarnya orang-orang yang sebelumnya ini mengaku Jawa tapi ternyata belum sama sekali mengenal Jawa itu sendiri. Langkah pertama apa Pak? Yang harus ditempuh. Misalnya saya ini kan juga aslinya Jawa, tapi ternyata saya juga belum ini bahasa Jawanya juga belum begitu bisa, aksara Jawa juga lupa, ajaran Jawa apalagi. Nah, itu langkahnya apa supaya kita benar-benar ngaku Jawa tapi ya benar-benar Jawa gitu loh. Apa langkahnya itu? Ya langkahnya gini Mbak. Kalau sudah anak-anak muda sudah tahu ingin nguri-nguri Jawa ya toh. Ya kita cari orang yang sudah tahu. Belajar dari orang ke orang, kira-kira siapa yang mampu, siapa yang bisa. Yang mumpuni gitu yang ya. mumpuni, Guru yang gitu ya? tahu bahasa Jawa dan ajaran Jawa. Iya. Jadi bukan asal-asalan. Iya. Nanti kalau asal-asalan, kamu dari mana? Dari sini, ajaran ini. Dari mana? Dari sini. Sini ditanya kamu dari mana? Omongannya sana, omongannya sana. Nanti nggak ketemu ya kan? Iya. Itu iya, nggak iya. ketemu. Akhirnya malah ini keliru semua. Iya. Tersesat malah ya. Akhirnya asal-asalan. Akhirnya dia mempunyai ilmu tapi ontok-ontokan. Iya. Gontok-gontokan. Kapan selesainya? Iya. Lah orang gini lah Mak, kadang-kadang memegang ego. Masih memegang ego. Agak pintar sedikit, nonjol sedikit, wah egonya sudah tinggi. Iya. Kalau sebenarnya kita semakin lama kayak padi. Ego itu jangan dipakai dulu. Nah, kalau ingin mempersatukan, menghidupkan adat istiadat Jawa, itu harus apa? Asok luput, asok keluputan, Mbak. Iya. Saya mau nyuwun sewu, saya mertamu di tempat orang nyuwun sewu, Mbah. Memperkenalkan diri kula ngeten-ngeten nggih supados kula ngertos ilmu Jawi lan tatanan Jawi sebenarnya pripun. Gitu. Mempunyai sifat rendah diri Ya, gitu ya. harus mempunyai sifat rendah diri, bukannya langsung agak pandai sedikit sudah kamu gini. Itu nggak boleh. Iya. Gitu loh. Kalau ilmu Jawa itu gitu, Mbak. Terus orang Jawa ini kok identik mengagumkan sosok Semar. Sebenarnya karakter Semar itu seperti apa dan Semar itu siapa? Nah, kenapa orang Jawa itu identik dengan Semar? Ya kan? Katanya Semar itu apa? Lurahe Tanah Jawa, ya kan? Iya. Lah kenapa sampean identik dengan Semar, nggak pernah mendoakan Semar?
Bagaimana cara mendoakan? Nah, di situ Mbak. Makanya kita belum kenal Semar itu siapa gitu. nah, kalau sudah tahu mengenal Semar, yang Semar itu ya Mbak ya, itu ilmu di situ tempatnya. Gitu. Kaweruh di situ tempatnya. Gitu. Ya. Yang Bodrono yang Semar itu di situ. Banyak. Nah, makanya bagaimana caranya? Orang Jawa kok nguri-nguri yang Semar, kamu belum tahu. Kan taunya digambar. Kamu belum tahu caranya mendoakan Semar bagaimana supaya saya mendekatkan dengan Semar supaya saya itu bisa, itu bagaimana. Iya. Kalau kok di agama itu kan sama, kayak kita ingin ke agama Islam harus mendoakan sama Kanjeng Nabi, ya kan? Mendoakan para wali-wali. Iya. Ya supaya ketemu, biar ketemu Islamnya yang betul. Ya orang Jawa ya gitu. Iya. Nah, cari orang yang sudah tahu. Semar itu leluhur atau siapa? Semar itu leluhur, Mbak. Oh iya. Itu mempunyai kesektian. Itu tutur pinutur. Dan sebelumnya Semar itu sama kayak apa itu? Sadurunge enek apa-apa, sebelum ada kejadian Kaweruh itu sudah ada. Yang Semar Bodrono ya. Cara mendekatkan diri aja nggak tahu kok, ya kan? Kalau caranya mendekatkan diri kalau sudah tahu, enak kita, baru tahu nanti dituntun. Nah, terus bukan kayak Semar ini buat pajang-pajangan, tidak. Makanya saya lihat foto itu kok mesti yang orang yang pelaku ilmu Jawa itu mesti ada fotonya Mbah Semar, makanya saya tadi tanya seperti Nah itu kan buat apa Mbak? Simbol dan lambang. Bahwa kita itu orang Jawa harus nguri-nguri leluhur, gak tahu nguri-nguri leluhur awake di Semar, mana bisa kita punya. Kalau kita sudah punya, sudah tahu kayak lambang negara kita apa Pancasila, pasti punya. Orang kan? Nah, buat lambangnya Pancasila. Contohnya karakternya Semar itu seperti apa, Pak? Kenapa mesti disimbolkan Semar supaya kan kita ngikuti karakternya Semar kan? Seperti apa itu karakternya? Karakternya Semar itu Mbak ya, yang sudah tak beritahu itu. Semar itu pituwo. Ya. Simbol orang tua dan simbol orang yang ilmu Jawa. Dan orang simbol kesabaran. Semar itu di situ, simbol-simbol semua. Jadi dibuat simbol, dibuat contoh. Iya. Gitu. Terus cara mendekatkan? Nah, cara mendekatkan diri sama yang Bodrono, kita orang Jawa itu harus tahu. Ya kita masuk kayak pelajaran orang Jawa Budi Luhur atau Kapitayan itu masuk di situ, kita membersihkan diri, mensucikan diri, baru kita masuk nyawiji kita berdoa mendoakan yang Semar, utawa kita mempunyai tujuan apa mendekatkan ke yang Semar, terus baru ke yang atas. Itu cara mendekatkan diri ya kita melalui adat Jawa Mbak. Adat Jawanya gini, Islam pun bisa. Ya kita minta doanya bagaimana? Minta doa Islam atau minta doa Jawa? Iya. Sama aja sebenarnya Pak. Hampir sama Mbak, sama gitu loh. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak tahu. Nah, orang Jawa, orang Islam, ya wadai mendekatkan dulu sama siapa? Sama Tuhan dulu ya? Bukan, sama Kanjeng Nabi dulu, baru Allah. Jangan ke Allah, sulit. Ketika selawat dulu kan? Iya, selawat dulu. Kita sering mendoakan kepada Kanjeng Nabi, terus baru ke Allah. Sama kayak kita orang Jawa, kita dulu mendekatkan diri kepada yang Semar, baru nanti ke Allah. Gitu lah. Kalau kita langsung ke sana Mbak, sulit ya? Iya, malaikatnya itu loh Mbak, banyak yang jaga. Kamu siapa? Kamu sudah kenal ini? Kamu orang mana? Orang Jawa. Loh kamu orang Jawa itu yang dekat sama atas siapa? Ki Semar. Loh kamu aja belum pernah ke Ki Semar kok langsung? Iya. Kalau gitu kamu urut-urutan adat istiadatmu kurang. Kalau cara Jawa berarti memakai sesaji, memakai dupa seperti itu, atau langsung aja bisa? Gini Mbak, sama kayak orang Islam. Kita kalau mendekatkan diri kepada yang Semar nanti ke Allah, itu kita terserah pakai dupa kah, pakai wewangian, pakai minyak, itu bisa. Ya.
gitu loh Mbak. Yang nggak usah mulu-mulu, pakai yang sederhana, pakai minyak, insya Allah bisa. Ya. Itu sebenarnya gunanya untuk apa, Pak? Itu kan namanya sunnah, pewangian itu cepat. Iya. Kalau ruangan kita harum, kalau kita naik, apa yang kita tuju, kita cepat. Konsentrasi apa saja dari sini ke sini cepat, konsentrasi kita. Gitu. Ya, itu ya. Yang mempersulit itu orang-orangnya caranya mengajari, Mbak. Sebenarnya simpel ya. Simpel aja, yang ngajari aja dipergunung kamu nanti gini, enggak ada. Terus waktunya kapan itu? Kita misalkan menghormati atau mendekatkan sama Eyang Semar itu ada waktunya tertentu atau atau setiap hari satu kali atau ada ketentuannya tidak? Enggak ada, Mbak. Tidak ada ya. Sewaktu-waktu kita siang, pagi, malam terserah. Sama kayak agama Islam. Iya. Terus bukannya nanti yang paling enak jam 12, ya memang jam 12 itu enak. 12 malam. Dari jam 12 malam itu enak, kalau malam enak sebabnya apa? Hening. Hening. Ya kan? Gangguan dari mana agak berkurang, itu enak, masuknya lep cek set. Gitu. Kalau siang banyak gangguan, suara ayam atau burung. Nah, di situ. Tergantung kita sendiri, Mbak. Terus nggak boleh, kamu harus malam, tidak. Aku enakku awan ini harus ya apa? Yang penting sewaktu-waktu kita menyembah ya menyembah. Mendekatkan diri dulu sama Eyang Semar, baru kalau kita sudah tahu di ACC jerat, kita langsung ada pada Allah. Yang menghadap dari sana itu bukan kita itu dari Semar dinaikkan. Sama kayak Kanjeng Nabi. Kita mengenai Kanjeng Nabi bukannya kita langsung agama Islam langsung ke sana, tidak. Menghadap pada ketemu Kanjeng Nabi, laporan, malaikat datang Kanjeng Nabi gini, oh ya naikkan. Dari malaikat kan dinaikkan. Sama kita ya gitu, Mbak.